Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas PTKC dengan materi pengantar sistem multiprosesor. Perkenalkan, nama saya Putri Salsilia Susanto dengan NIM 22095020021. Teman saya yaitu Muhammad Awaluddin ZA 22095020029. Tauhid Sidik Makulau dengan NIM 22095010007. Andik Nurdania 22095010059. Dan yang terakhir yaitu Sri Ramadhani M 22095020001. Kami dari Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Teknik. Kami dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kita masuk di materinya yaitu pengantar sistem multiprosesor. Alasan utama pengguna multiprosesor adalah untuk membangun komputer yang tangguh dengan cara mengkoneksikannya dalam satu area yang lebih kecil. Multiprosesor terdiri dari beberapa unit prosesor tunggal yang diharapkan harganya lebih efisien daripada membangun suatu unit prosesor performa tinggi. Keuntungan lain dari sistem multiprosesor adalah karena terdiri dari N prosesor, di mana jika terjadi sesuatu kegagalan pada suatu prosesor atau satu prosesor, maka masih tersisa N1 prosesor yang akan dapat melanjutkan pelayanan walaupun kinerjanya menjadi berkurang. Kemudian, klasifikasi multiprosesor. Sistem multiprosesor dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tightly coupled dan loosely coupled. Pada multiprosesor tightly coupled, multiprosesor merupakan sharing informasi melalui sebuah memori bersama, memori global. Yang kedua, ditunjukkan tipe ini yang juga dikenal dengan sistem multiprosesor memori sharing. Selain penggunaan memori global bersama, setiap prosesor juga dapat mempunyai memori yang dapat didedikasikan secara lokal yang tidak dapat diakses oleh prosesor lain dalam sistem tersebut. Pada sistem multiprosesor loosely coupled, memori tidak di-sharing dan setiap prosesor mempunyai memori sendiri. Dan akan dilanjut oleh Awaluddin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Awaluddin ZA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multiprosesor simetris. Multiprosesor simetris merupakan sebuah sistem multiprosesor UMA dengan prosesor-prosesor yang identik. Semuanya mampu melakukan fungsi-fungsi yang sama dengan cara yang identik. Semua prosesor ini mempunyai waktu akses yang sama untuk sumber daya memori dan sistem I/O-nya. Dan pada sistem multiprosesor loosely coupled mempunyai memori terdistribusi secara fisik sesuai dengan prosesor. Prosesor ini memiliki dua jenis, yaitu multiprosesor DSM atau Distributed Shared Memory dan cluster. Pada multiprosesor DSM, prosesor mempunyai ruang alamat bersama atau shared untuk semua memori. Multiprosesor DSM ini juga biasa disebut dengan mesin NUMA atau Non-Uniform Memory Access. Pada sistem ini, waktu akses memori berbeda untuk prosesor yang berbeda. Sedangkan pada cluster tidak terdapat sharing ruang alamat oleh prosesor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi yang digunakan dalam sistem multiprosesor dapat bermacam-macam seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, pada jaringan interkoneksi terdapat 7 bagian. Yang pertama yaitu bus bersama, yang kedua memori multiport, yang ketiga crossbar switch, yang keempat jaringan multistage, yang kelima jaringan hypercube, dan yang keenam jaringan mesla, dan yang ketujuh yaitu jaringan pohon. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai struktur bus bersama.
Pada struktur bus bersama, semua prosesor, memori, dan subsistem I/O dihubungkan ke bus. Di samping bus bersama, setiap prosesor terdiri atas bus lokal yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan memori lokal dan sistem I/O lokal. Keuntungannya yaitu strukturnya sederhana dan relatif murah. Dan adapun kelemahannya yaitu sangat lambat karena dalam satu waktu hanya ada satu transfer atau komunikasi yang terjadi pada bus. Misalnya jika satu prosesor mengakses memori, maka prosesor lainnya tidak dapat melakukan suatu operasi pada bus. Struktur memori multiport. Sebuah sistem dengan N proses dan N modul memori. Setiap modul memori mempunyai N port. Setiap modul memori mempunyai logika prioritas yang mengatasi konflik yang terjadi ketika ada permintaan yang bersamaan dari proses-proses lainnya. Keuntungannya, karena dengan adanya multipath, maka proses-proses dapat secara simultan atau bersamaan mengakses memori sehingga kecepatan transfernya menjadi besar. Kelemahannya, dibutuhkan hardware yang lebih besar di dalam modul memori dan dibutuhkan banyak kabel interkoneksi untuk proses yang banyak. Cara ini cocok untuk sistem yang kecil. Struktur crossbar switch. Struktur crossbar switch mirip dengan crossbar telepon X-Cons, menunjukkan interkoneksi crossbar switch untuk sebuah sistem dengan RR proses dan N modul memori. Setiap switch sebenarnya adalah sebuah sirkuit elektronika yang menyediakan jalur yang diinginkan. Sistem ini mendukung logika prioritas untuk mengatasi konflik. Keuntungannya, karena setiap modul memori mempunyai jalur terpisah, maka semua modul memori dapat melakukan komunikasi secara simultan. Kelemahannya, diperlukan hardware yang kompleks bila jumlah proses menjadi banyak. Struktur jaringan multistage. Pada struktur jaringan multistage, terdapat lebih dari satu tingkat switch elektronika yang digunakan untuk men-setup jalur antara prosesor dan modul memori. Setiap switch mempunyai dua input dan dua output. Sebuah input dapat dihubungkan ke sembarang output. Komponen dasar jaringan multistage adalah interchange switch, dua input dan dua output. Penggunaan switch 2x2 sebagai blok pembangun memungkinkan untuk membangun sebuah jaringan multistage untuk mengkontrol komunikasi antara sejumlah sumber dan target atau tujuan. Dua prosesor P1 dan P2 dihubungkan melalui switch ke 8 modul memori yang diberi tanda biner dari 000 sampai 111. Lintasan dari suatu sumber ke suatu target ditetapkan dari bit-bit biner bilangan target. Pertama, bilangan target menetapkan keluaran switch pada level pertama. Bit kedua menetapkan switch keluaran switch pada level kedua. Dan bit ketiga menetapkan keluaran switch pada level ketiga. Misalnya untuk menghubungkan P1 ke memori 101. Perlu dibentuk sebuah lintasan dari P1 ke output 1. Pada switch level pertama, output 0 pada switch level kedua dan output 1 pada switch level ketiga. Jadi jelaslah bahwa P1 atau P2 dapat dihubungkan ke salah satu dari 8 memori. Misalnya, jika P1 dihubungkan ke salah satu tujuan 000 sampai 110, maka P2 hanya dapat dihubungkan ke salah satu tujuan 001 sampai 111. Beberapa skema memungkinkan untuk
interkoneksi melalui switch, misalnya jaringan Omega switching yang merupakan jaringan yang populer. Keuntungannya adalah mendukung struktur pembiayaan yang efektif, sedangkan kelemahannya adalah hanya memungkinkan beberapa komunikasi simultan yang terbatas. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu struktur jaringan hypercube. Hypercube adalah sebuah kubus n dimensi digunakan untuk menghubungkan dua prosesor dengan cara loosely coupled. Setiap simpul pada hypercube mempresentasikan sebuah prosesor. Setiap simpul ditetapkan sebagai sebuah alamat biner, di mana alamat dari dua simpul yang bertetangga hanya berbeda satu posisi bit. Misalnya, 3 simpul yang bertetangga dengan alamat 000 dalam struktur 3 kubus adalah 001, 010, dan 100. Setiap bilangan biner ini berbeda dari alamat 000 dengan nilai 1 bit. Keuntungannya yaitu protokol cerdas komunikasi dapat diimplementasikan lebih mudah. Kelemahannya yaitu karena terdapat multi rute antar prosesor, maka kompleksitas routing meningkat. Yang kedua, cluster. Clustering adalah suatu interkoneksi sistem komputer multi yang independen yang dioperasikan seperti sebuah sistem tunggal dalam suatu kerjasama atau kolaborasi. Cluster berbeda dengan sebuah jaringan komputer yang mempunyai tujuan utama yaitu resource sharing. Sebuah cluster menyediakan semua keuntungan dari sebuah sistem multiprosesor. Ada 2 tujuan utama di belakang formasi suatu cluster. Selanjutnya, masalah cache coherence. Memori cache pada dasarnya merupakan fitur sistem komputer yang berfungsi mengurangi waktu akses memori utama pada waktu siklus instruksi. Beberapa prosesor menganut write-through policy, sementara yang lainnya mengikuti write-book policy. Ketika lebih dari satu prosesor menggunakan secara sharing sebuah memori utama, salinannya berada dalam memori cache semua prosesor. Cache coherence didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana semua baris cache dari sebuah blok memori yang di-share berisi informasi yang sama pada suatu waktu. Masalah cache coherence terjadi jika sebuah prosesor mengubah cachenya tanpa menjaga keseragaman pada semua cache. Ini merupakan suatu masalah yang dihadapi jika suatu sistem mengizinkan prosesor-prosesor untuk mengakses salinan-salinan data. Metode-metode hardware dan software digunakan sebagai suatu solusi untuk masalah cache coherence. Metode-metode software adalah metode-metode yang murah tetapi lambat. Sedangkan metode-metode hardware cepat tetapi mahal. Selanjutnya, fault tolerance. Fault tolerance adalah kemampuan suatu komputer untuk mengeksekusi operasi-operasinya secara benar tanpa terpengaruh oleh kegagalan hardware ataupun software. Beberapa teknik tersebut antara lain yang pertama, error detection atau correction, menggunakan quality check, Hamming code, Sisal redundancy check, dan sebagainya, sehingga kegagalan ketika transfer data dan penyimpanan data terdeteksi. Yang kedua, replikasi modul hardware seperti ALU untuk melakukan suatu fungsi dengan paralel oleh 2 atau lebih modul dan membandingkan hasil-hasilnya. Yang ketiga, menggunakan 3 modul yang identik seperti prosesor untuk melakukan suatu fungsi dan memilih hasil-hasil utama. Komputer khusus fault tolerance didesain dengan sejumlah modul hardware yang banyak
dan jalur-jalur alternatif agar mereka dapat berfungsi tanpa menyebabkan kerusakan. Namun, level kinerjanya menurun 5612. Shared hard disk link kecepatan tinggi setelah sebuah kegagalan dibandingkan dengan level normal. Keadaan ini disebut dengan graceful degradation karena komputer fault tolerance bekerja secara benar tetapi dengan efisiensi yang berkurang sekalipun telah mengalami kegagalan. Komputer tandem merupakan contoh komputer fault tolerance yang unggul. Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan kelompok kami dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.